berada di koordinat 67,5 derajat bujur barat. Dengan menggunakan aplikasi koordinat, lokasi yang tepat berada di koordinat tersebut adalah State of Amazonas di Brazil. Untuk membuktikan kajian ini, maka lokasi tersebut harus memenuhi karakter sesuai yang disebutkan dalam ayat Quran sebagai berikut. Al-Kahfi 86, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia mendapati matahari terbenam di Ainin Hamiatin, dan dia mendapati di situ segolongan kaum. Kami berkata, hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Perhatikan, Ainin adalah spring, atau sumber air, dan Hamiatin adalah lumpur hitam, jika digabung menjadi sumber air yang berlumpur hitam. Di wilayah Amazonas Brazil, banyak terdapat aliran-aliran air kecil yang berasal dari beberapa springs yang bertemu menjadi sungai, yang disebut Black River atau Rio Negro. Sesuai dengan namanya, Rio Negro, yang berarti sungai hitam. Namun tidaklah sehitam yang dibayangkan, melainkan terlihat seperti warna teh kental. Warna hitam tersebut, berasal dari asam organik yang tidak terurai dengan sempurna oleh vegetasi yang ada di sekitar sungai. Kemudian, aliran air berwarna hitam yang berasal dari Rio Negro ini, bertemu dengan aliran lumpur berwarna coklat yang berasal dari Upper Amazona River, menjadi fenomena yang menarik yang disebut Encontro das Aguas, atau Meeting of Waters. Kembali ke Al-Kahfi 86, frasa hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka menunjukkan bahwa Zulkarnain, karena kekuasaannya, memiliki free will atau kehendak bebas, sehingga boleh menetapkan sesuatu yang diinginkannya atas kehendak sendiri. Nama Amazona sendiri, berasal dari kata Hamsana, yang berarti obtaining or claiming for oneself and will, yang artinya hak memperoleh sesuatu atau mengklaim sesuatu untuk dirinya sendiri dan atas keinginan sendiri. Dengan demikian, dari kajian etimologi, nama Amazona memenuhi karakter yang disebutkan di ayat ini. Adapun yang disebut sebagai segolongan kaum, adalah beberapa suku Indian asli, yang berada di wilayah ini. Beberapa di antaranya, berada di lokasi terisolasi, yang hingga kini belum pernah mengalami kontak dengan manusia modern. Ini bisa kita lihat, dengan adanya foto dan video yang menunjukkan suku asli di negara bagian Acre, di dekat perbatasan dengan Peru. Nampak pada gambar, suku terisolasi ini menembakkan panah ke helikopter yang meliputnya, dan beberapa rumah yang ada di tengah hutan. Berdasarkan formula yang sudah kita bahas tadi, maka, titik terbit matahari berada di koordinat 112,5 derajat bujur timur. Lokasi yang tepat berada di koordinat tersebut, adalah Tanjung Andan Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Untuk membuktikan kajian ini, maka lokasi tersebut harus memenuhi karakter sesuai yang disebutkan dalam ayat Al-Quran. Al-Kahfi 90, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari, dia mendapati matahari itu terbit atas kaum, yang kami tidak menjadikan bagi mereka dari dunia sitro, atau penutup dari sinar matahari. Beberapa tafsir sebelumnya menyimpulkan, bahwa wilayah ini mestinya berada di suatu gurun tanpa pepohonan, di mana sinar matahari menerpa langsung kaum ini, sehingga sekilas tidak akan cocok dengan wilayah Sintang yang dipenuhi hutan, atau jannah. Namun tafsir tersebut masih berupa persepsi atau prasangka, sedangkan kita meyakini bahwa Al-Quran, ayat sebagiannya menjelaskan sebagian ayat yang lain, dan ayat sebagiannya menguatkan sebagian ayat yang lain. Di ayat manakah kita mendapatkan penjelasan atas frasa kami tidak menjadikan bagi mereka penutup? Satu-satunya penjelasan atas keadaan terpapar sinar matahari, dapat ditemukan di surat Toha ayat 117-121. Saya ringkaskan poin pentingnya saja. Hai Adam, sesungguhnya iblis adalah musuh bagimu dan bagi pasanganmu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari jannah, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya, dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Saya rasa banyak yang sudah tahu cerita lanjutannya, yaitu setan menggodanya, lalu hilanglah fasilitas yang disebutkan ini. Artinya, ayat tersebut menjelaskan dua keadaan sekaligus, yaitu before and after sebagai berikut. Sebelum melakukan pelanggaran, Adam berada di jannah, kebun atau hutan, tidak telanjang, dan terlindung dari panas matahari.
Tubuh Adam dan Hawa tidak merasakan panas, karena teduh meliputi seluruh jannah. Setelah melakukan pelanggaran, Adam menjadi telanjang, dan tidak terlindungi dari panas matahari. Meskipun berada di hutan belantara, saat terkena sinar matahari, tubuh mereka merasakan panas. Nah, keadaan sesudah pelanggaran inilah, yang dijumpai Zulkarnain di Sintang. Zulkarnain hendak menjelaskan kepada kita sebuah sebab, dengan cara atba sababan, bahwa di lokasi inilah, dahulu Adam diturunkan. Frasa tanpa tudung atau penutup, adalah sinonim dari terpapar atau telanjang. Hingga kini, mungkin belum ditemukan prasasti atau temuan arkeologi lainnya yang dapat menjadi bukti dari kajian ini. Namun, menurut kepercayaan seluruh suku